Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa kabar di hari ini? Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara tetap menikmati kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya katakan kami karena seperti biasa, saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak suami yang ada di balik layar. Dan hari ini kami sepakat untuk membagikan kebenaran firman melalui jawaban pertanyaan MTPJ. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang hidup. Daripadamu kami berharap dan daripadamu kami menikmati anugerah keselamatan. Maka terima kasih Tuhan, karena Engkau mau datang ke dalam dunia. Engkau menjumpai kami yang berdosa ini. Dan Engkau mau menanggung setiap hukuman atas dosa yang seharusnya kami tanggung. Karena itu Tuhan, ini kami yang mau hidup ikut perintah Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi kami punya Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami. Maka tolong kami mengerjakan setiap bagian kami dengan tetap mengandalkan Tuhan. Di saat ini kami mau membagikan kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus, pimpinlah kami, tolonglah kami, sehingga kami berbicara apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di sepanjang minggu ini di mana ini? Terambil dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-21 dengan tema sepanjang minggu ini, air kehidupan yang memulihkan. Oke. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama ya. Baik, ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudara pahami tentang air kehidupan dari Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-21? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita mau berbicara tentang Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai 21 ini, maka kita harus bicara dulu apa yang menjadi latar belakang dari kitab ini ya. Kitab ini sekali lagi dalam tulisan dari yang dikasihi oleh Yesus atau murid yang Yesus kasihi, yang kita tahu itu menunjuk kepada Yohanes. Dia menceritakan atau menyampaikan maksud Injil ini yaitu untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian secara panjang lebar dalam bacaan ini kita melihat bahwa terjadi sesuatu peristiwa di luar biasanya. Apa yang terjadi? Kita melihat di sini bahwa ada pengantar terlebih dahulu di ayat 1 dan ayat 2 yang kemudian membawa Yesus pada satu perjalanan, yaitu dituliskan di ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di peta, Yudea itu posisinya ada di selatan, sedangkan Galilea itu ada di utara, dan posisi dari Samaria itu tepatnya di tengah-tengah antara Yudea di selatan dan Galilea di utara. Tapi karena ada satu alasan yang boleh juga kita lihat di ayat 9, kita lihat di akhir ayat 9, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita tahu bahwa ada salah satu sejarah yang kemudian membuat ada permusuhan, ada iri hati, tapi juga ada rasa untuk tidak saling menerima ya. Dalam hal ini orang Israel itu tidak mau bergaul dengan orang Samaria, dan itu terjadi dalam rentang waktu yang tidak singkat. Puluhan tahun ya, dicatat bahwa mereka tidak saling bergaul, bukan hanya bicara, bukan hanya bersosial dengan orang-orang Samaria. Tetapi catatannya bahwa melewat saja di Samaria itu menjijikan dan dianggap sebagai dosa bagi mereka ya, dianggap sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Sehingga kemudian kalau mereka dari selatan di Yudea pergi ke utara di Galilea, mereka lebih baik berputar atau berjalan melingkar untuk sampai di Galilea supaya tidak menginjakan
kaki mereka di Samaria. Namun luar biasa di ayat 4 dapat kita lihat, ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Yesus mengharuskan dirinya untuk dapat menginjakan kakinya di Samaria. Suatu tempat yang sudah sekian lama kami katakan tadi itu dibenci, dianggap berdosa, dipinggirkan, ya dikucilkan oleh umat-umat Tuhan dengan anggapan bergaul dengan mereka bahwa masuk dalam perkumpulan orang berdosa dan itu mendatangkan dosa. Nah, tidak akan panjang lebar karena Bapak Ibu Saudara itu bisa mengikuti di renungan MTPJ ya, akan segera kami bagikan, tetapi pengantar ini cukup mengingatkan kita atau cukup memberi tahu dasar kepada kita bahwa memang ada suatu gap, ada suatu masalah, ada suatu hal yang melatar belakangi sehingga kenapa ini pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena di luar dari kebiasaan. Ya, apa yang terjadi pada waktu itu? Yesus sampai, kalau kita lihat di dalam Alkitab ayat 6 bagian terakhir, hari kira-kira pukul 12. Ya, jadi jam 12. Kemudian ada seorang perempuan Samaria mau menimba air dan Yesus bilang, "Berilah aku minum." Pertama, ada gap. Ada apa ya? Kita sudah tahu batasan mereka. Kemudian Yesus menginjakan kaki, itu pertama. Yang kedua, Yesus bercakap dengan perempuan di sana, dan kemudian yang ketiga dia minta minum. Dan luar biasanya hal itu yang kemudian sampai membawa pada ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ini setelah pertanyaan dari seorang perempuan, "Masakan engkau seorang Yahudi?" Jadi perempuan ini tahu minta minum kepada seorang Samaria, bahwa ada jarak seharusnya antara mereka. Tapi kan ini siapa? Datang-datang kau minta minum, apalagi saya orang Samaria. Saya tidak seharusnya bergaul disapa, apalagi dimintai sesuatu oleh engkau seorang Yahudi. Namun di sini Yesus mau menjelaskan tentang sesuatu lebih dari sekedar rasa haus, lebih dari sekedar keletihannya, di mana dia meminta air minum yang didapat dari sumur di mana itu jadi tujuan perempuan ini datang. Tetapi di sini lebih daripada itu, bahwa Yesus tahu tradisi ini, kebiasaan untuk memiliki batasan dengan orang Samaria ini harus dihapuskan. Dalam artinya itu harus diputuskan setiap belenggu yang membuat orang-orang ini merasa sangat kudus sehingga tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Yesus sebagai juru selamat justru dia datang dan dia sendiri yang membuka batasan-batasan itu. Dia yang melepaskan ikatan-ikatan antara kita umat Tuhan dan kita orang Samaria, ya. Dan Yesus menawarkan tentang air hidup. Maka ketika ada pertanyaan ini, kita harus lihat dulu ya, Bapak Ibu Saudara, perempuan ini tiba-tiba air jam 12 siang. Padahal kalau tong tahu itu memang bukan waktu bertimba air. Tetapi dia lakukannya karena memang dalam komunitasnya dia betul-betul ditolak. So di komunitas yang dianggap berdosa, kemudian juga dia ini memang luar biasa. Dia berapa kali kawin, tapi kalau dalam artiannya kita itu kumpul kebo. Dan itu Yesus tahu, dan dari situ ya ada percakapan kemudian. Tetapi luar biasa bahwa Yesus menawarkan air hidup yang saya pribadi memang ada beberapa literasi, ada beberapa penafsiran ketika kita mau menafsirkan bagian ini secara literal. Namun saya sendiri melihat dari ayat 10 ini ya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, jadi bicara tentang kasih karunia. Kalau saya sendiri lihat, Yesus bicara tentang kasih karunia, Yesus bicara tentang dirinya sendiri, sehingga air hidup ini bicara apa yang Yesus mau
beri kasih karunia yang tujuannya diberikan dengan cuma-cuma, sesuai konteks di mana perempuan itu ada. Kita tahu Yesus banyak kali ya pakai banyak ilustrasi dan sebagainya. Namun kontekstualnya dorang sedang minta perempuan ini, dan dia sedang bicara tentang air minum secara jasmani, mau baking puas dahaga yang haus karena keletihan, tetapi kemudian Yesus kontraskan itu dengan air yang kalau minum, yang kalau diterima tidak akan haus lagi, yaitu air kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sehingga ini bicara tentang kasih karunia yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Makanya di sini dikatakan karunia Allah. Kasih karunia yang diberikan melalui Yesus Kristus, yang dikerjakan satu kali untuk selama-lamanya, yang ditujukan bagi orang-orang berdosa, karena bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Begitupun dengan orang ini, dia orang yang dikucilkan, dia orang berdosa, tapi Allah mau menjumpai dia melalui Yesus Kristus yang datang, bukan cuma menginjakan kaki di situ, tapi juga menawarkan kepadanya air kehidupan yang jika dia minum, dia terima, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan secara rohani lagi, secara spiritual lagi, tetapi dipuaskan. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi, jawabannya. Pemahaman kita air hidup itu tentang kehidupan kekal ya, keselamatan, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi perempuan Samaria ini. Oke. Pertanyaan yang kedua, mengapa perempuan Samaria meninggalkan tempayannya di tepi sumur lalu pergi ke kota menyampaikan apa yang didengar dari Yesus? Oke, jadi memang kalau bicara hal itu maka pasti ini sesuai dengan ayat 28 ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Jadi perempuan ini memiliki tindak lanjut dari apa yang dia alami, dia terima, yaitu ketika dia yang semulanya adalah orang yang merasa diri dipinggirkan dalam komunitasnya karena dia tahu dia begitu berdosa dan tidak layak, tetapi kemudian dia yang berjumpa dengan Yesus, dia yang bercakap-cakap dengan Yesus, tapi juga dia yang menikmati air hidup yang ditawarkan oleh Yesus, menerima air kehidupan itu yang sumbernya dari Tuhan Yesus. Dia pun pergi tanpa mempertimbangkan hal-hal duniawi ya. Ini sebenarnya gambarannya karena dia tinggalkan kebutuhannya akan air minum yang kalau dia minum mau aus ulang, mau datang ulang batimba. Tetapi kepuasannya secara rohani itu dipuaskan karena dia tahu sekarang dia memiliki Tuhan Yesus dan dia mengenal Yesus ya. Walaupun memang ketika dia datang dengan satu kesaksian bagi banyak orang, tetapi memang di sini dia sempat bertanya bahwa apakah itu kalau kita lihat di ayat 29, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Dan seterusnya ya. Kita tahu bahwa anugerah keselamatan itu diberikan Allah kepada mereka yang ditetapkannya. Tetapi fakta membuktikan bahwa Yesus yang tinggal lebih lama 2 hari di sana di Samaria itu akhirnya pun diterima dan banyak orang menjadi percaya. Tetapi perempuan berdosa ini yang meninggalkan tempayan-tempayannya, yang meninggalkan maksud semulanya, yang kemudian melangkahkan kakinya, ini membuahkan komitmen setelah dia menerima Yesus. Komitmennya apa? Dia komitmen sekarang untuk pergi. Ya, jadi nggak tunda-tunda. Ketika dia terima kasih karunia Allah, dia langsung pergi, dan ketika dia pergi, seorang yang percaya itu akan dengan mudah untuk bersaksi tentang siapa yang dia percaya, dan itu yang dia ceritakan, dan dia kemudian memperkenalkan ya, menyampaikan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang dia temui. Ya, menarik juga ya ketika dia meninggalkan juga tempayan-tempayan itu kan air juga di dalam tempayan air ya. Jadi dia meresponnya dengan menyadari bahwa air kehidupan itu keselamatan. Dia meninggalkan air yang memang akan haus lagi ketika minum. Karena dia sudah memperoleh air kehidupan itu. Makanya dia meninggalkan air yang mungkin bisa. Dan harus meninggalkan ya.
Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks teologis ketika mau ditafsirkan, ketika kita mau benar-benar mengikuti Yesus, maka setiap kepentingan kita, tujuan hidup kita yang semula yang hanya berfokus pada dunia, itu harus kita lepaskan dulu. Sehingga kita mengalami pertobatan dan kemudian kita dapat melangkahkan kaki dan bersaksi. Tentu atas perkenanan Tuhan. Saya percaya juga perempuan ini atas perkenanan Tuhan dapat pergi dan menyaksikan ya tentang siapa Tuhan Yesus. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Berikan contoh konkret tentang kehidupan yang sudah dipulihkan Yesus sebagai air kehidupan. Jadi memang dalam MTPJ rasanya mengantar kita pada pemahaman bahwa Yesus sebagai air kehidupan. Kami bisa menyetujuinya ya jika melihat dari apa yang mau Yesus jelaskan tentang siapa Dia melalui bacaan kita ini. Kalau kita lihat di sini, pertanyaan ini mengarah kepada konteks kita, konteks kehidupan masa kini. Begitu kurang lebih, Kang. Betul. Jadi ketika pertanyaan ini disodorkan, maka kita melihat di sini ini sedang bicara pada dunia di sekitar kita. Saya pribadi, suami, kemudian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Contoh konkretnya adalah menurut saya, maka itu dapat dilihat dari buahnya. Kata firman, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Sehingga ketika kita bicara bahwa Yesus Kristus sebagai sumber air kehidupan, sebagai air kehidupan itu sendiri, dan kita hidup menerima Dia, kita menikmati air kehidupan dalam arti kita menerima kasih karunia-Nya, keselamatan yang dikerjakannya, maka dapat dilihat dari buah. Hidupnya diubahkan, mengalami pertobatan, diubahkan, dan dia pun akan dapat bersaksi tentang siapa Yesus. Saya sedikit ragu jika ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau bersaksi. Saya sedikit ragu karena dari mana kita dapat tahu? Seharusnya itu menjadi karakter, menjadi sikap otomatis dari seorang yang sudah percaya kepada Yesus, yang diselamatkan oleh Tuhan, bahwa hidup kesaksian itu akan menjadi gaya hidupnya. Sehingga kemanapun dia pergi, dia tahu ketika dia mampu lebih sabar, maka itu karena kasih karunia Allah. Ketika dia yang semulanya itu masih suka membenci orang, mendendam kepada orang, tetapi kini dia hidup penuh kasih, mau dan dapat mengampuni, maka dia tahu pun itu karena kasih karunia Allah. Ketika dia dengan cara hidupnya yang lama kemudian diubahkan dengan cara hidup yang baru, menikmati kelahiran kembali sebagai manusia baru, maka dia pun tahu itu karena kasih karunia Allah Sehingga contoh konkret dari kehidupan yang sudah dipulihkan Yesus sebagai air kehidupan, yaitu buah-buah hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Parameternya firman Kalau orang cuma mau nilai orang baik, dia baik karena batamanding kita, tapi setiap dia batamanding kita cuma baca cerita orang, bagaimana mungkin? Tetapi sebaliknya ketika dia dalam hal ini baik dalam parameter firman, maka puji Tuhan, dia sudah menjadi berkat dan teladan. Dan itu yang dapat dibuktikan kepada dunia yang penuh dengan berbagai dosa ini. Lebih dekatnya contoh konkretnya perempuan Samaria itu sebenarnya. Kalau ketika kalau dalam percakapan itu Yesus berjumpa dengan Yesus, dia mengenal Yesus. Dia menerima keselamatan itu ketika dia berjumpa dengan Yesus pertama. Dia punya pengenalan tentang Yesus, kemudian dia mengalami keselamatan itu dan diwujudkan dengan tindakan dia harus bersaksi. Itu buahnya pertobatan. Jadi kita kalau tadi dipertanyakan, kalau misalnya orang bilang bertobat tapi dia tidak memberi kesaksian hidupnya, kesaksian hidupnya pasti kesaksian firman yang harus disaksikan Tapi kalau dia tidak seperti firman, maka dipertanyakan pertobatannya Oke, mungkin itu saja. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang keempat. Apa dan bagaimana peran gereja menindaklanjutinya?
Ya. Oke, saya kurang paham ini karena pertanyaannya ini menuju kemana. Tapi saya jawab saja sesuai dengan pertanyaan sebelumnya ya, bahwa kita sedang bicara tentang contoh konkret, kemudian diikuti dengan pertanyaan apa dan bagaimana peran gereja menindaklanjuti ketika kita melihat ada orang-orang dengan kehidupan yang sudah dipulihkan Yesus sebagai air kehidupan. Bagi saya yang pertama adalah gereja hadir untuk tetap menjadi saksi Tuhan ya. Karena kita bicara gereja di sini adalah bicara organisasi, tapi juga bicara tentang orang per orang ya. Kita tahu gereja dari akar katanya, bahasa Yunaninya eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan, dari kahal, bahasa Ibraninya yang artinya orang per orang atau perkumpulan. Sehingga ketika kita bicara tentang gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, maka gereja bukan cuma menjadi organisasi lembaga yang bersaksi tentang Tuhan, tetapi gereja itu akan melahirkan orang-orang yang membentuk komunitas orang-orang yang terus melayani Tuhan dengan setia. Dan gereja adalah orang-orang itu sendiri yang ketika menikmati kasih karunia Allah, dia terpanggil untuk dapat pergi memberitakan kasih karunia Allah itu. Dia pergi untuk memberitakan tentang siapa Yesus yang dia sendiri sudah alami, dia sendiri sudah hidupi firman itu. Kemudian dia juga akan ikut dalam tugas-tugas untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang sejenis pastinya. Mungkin lebih realnya pertanyaan apa yang harus dilakukan gereja lanjut di hal ini. Ya mungkin memberi gereja harus memberi wadah ya. Gereja harus memberi wadah bahwa ketika ada orang-orang yang sudah betul-betul mengalami Kristus dalam kehidupannya, maka orang-orang seperti inilah yang juga akan menjadi bagian dari komunitas doa gereja, komunitas pelayanan gereja, supaya bukan karena kepentingan seseorang ada pada posisi tertentu di gereja, karena ini bicara gereja, tetapi betul-betul orang yang mengalami Kristus terlebih dahulu. Bagi saya ini kan kalau kita lihat teks Yohanes 4 ini, Yesus memperkenalkan kebenaran itu. Tujuannya apa? Supaya orang diselamatkan. Sebenarnya hal yang sama yang dilakukan gereja sebagai organisme tidak terlepas dari itu, walaupun memang gereja itu adalah menuju kepada orang-orang itu. Karena sudah menjadi kumpulan orang-orang itu, maka dilihat secara organisme itu. Nah, organisme ini berbicara tentang ajaran. Nah, kita harus memperkenalkan ajaran-ajaran yang ada di gereja ini kepada setiap jemaat umat Tuhan. Mungkin realnya harus ada seminar, ada tanya jawab, karena saya yakin juga orang tidak akan mengerti apa itu misi, apa itu Injil, karena terbukti secara real ditanya nggak tahu dogma ajaran itu, apalagi khususnya mohon maaf Gemim ini Gemim juga apalagi anak-anak generasi sekarang dogma gereja dan rasanya nggak mau pusing juga gitu. Malahan jadi kalau ada khotbah yang lebih ke pengajaran, maaf tapi beberapa justru menghindar. Aduh dapat tema tentang itu, tentang ini, jadi seakan bukan lagi sesuatu yang wajib perlu untuk diketahui. Jadi harus fokusnya pada pengajaran firman. Dogma itu harus ditanamkan kepada generasi yang ada. Ajaran harus ada seminar, itu harus perlu dengan pengorbanan. Yesus juga berkorban juga. Dia melewati batas-batas budaya gap yang seharusnya dari Yudea dari Yudea kita harus putar, tapi dia melewati batas itu, harus melewati Samaria. Dan sekarang apa yang sudah dilakukan oleh gereja Apakah kita juga mau buang dana tertentu bukan untuk apa-apa, tapi mempersiapkan generasi muda, mempersiapkan orang-orang dalam gereja untuk punya pemahaman terhadap doktrin dengan baik dan sebagainya. Saya juga pernah, contohnya ini kesaksian nyata, saya pernah bertanya waktu saya pelayan di Papua, saya bertanya ke seorang bapak yang di Papua bergereja, saya bilang, Pak, yakin nggak masuk surga?
Ya dia bilang ya kalau masuk surga ya puji Tuhan, kalau ya enggak juga enggak apa-apa. Yang penting saya sudah melakukan ibadah, berdoa, kasih persembahan. Artinya ini mungkin dari sekian banyak ya, salah satunya ini tidak mengerti apa itu keselamatan dan mereka tidak punya keyakinan yang kokoh. Dan saya sendiri sebenarnya pernah bertanya kepada seorang teman Sopenatua beberapa kali ketika melemparkan tanya bagaimana, apakah yakin nanti masuk surga. Dia bilang entar di bumi belum habis bahas apalagi di sana banyak dosa rupa kita kagak lewat kang neraka. Dan rasanya bercanda-bercanda itu sebenarnya karena pemahamannya sampai di situ saja. Karena memang faktanya tidak populer ya. Lebih beda dari kegiatan-kegiatan kesenian dan sebagainya yang populer, tapi seminar dan beberapa itu masih sangat sulit ditemukan dalam gereja-gereja, walaupun sudah banyak yang juga telah melakukannya tetapi kebanyakannya juga belum menaruh perhatian, apalagi udah mau keluar dana, bayar pembicara dan sebagainya. Kita ketinggalan dalam hal itu. Mungkin itu real ya peran gereja dalam konteks diskusi kita. Dan gereja juga punya persekutuan doa yang melibatkan warga gerejanya dan mendoakan misalnya para pekerja misi, mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang tidak hanya terkotak pada kami gereja Masih Injil di Minahasa cuma ke Gemim, tetapi ke seluruh dunia karena kesadaran itu. Padahal Gemim hadir karena Tuhan yang mengutus para misionaris membawa misi, memberitakan Injil dan seharusnya gereja juga menyadari itu tujuannya beritakan. Tapi saya setiap kalau masuk di gereja yang baru, karena saya pindah-pindah, jadi saya melihat kalau masuk gereja baru terus kemudian saya lihat pertama yang terlihat tidak ada persembahan misi. Saya mempertanyakan, berarti tujuannya, kesaksiannya ke dalam nih, enggak keluar ya. Jadi enggak komplit ya. Nanti jadi harus ke misi ini. Begitu. Bapak Ibu Saudara, rasanya cukup untuk menjawab ada 4 pertanyaan di hari ini. Nah, akan berkembang pada pembahasan kami untuk pertanyaan MTPJ di minggu berjalan. Tapi juga saat Bapak Ibu Saudara juga mencari dalam referensi-referensi yang ada. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan berpisah, namun sebelumnya kami rindu untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini mempergunakan media ini, semua karena kemurahan Tuhan. Maka kami mau berdoa kepada semua pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan yang menyembuhkan dari sakit dan penyakit, Tuhan yang memulihkan setiap keadaan, Tuhan yang menjamin keselamatan itu, Tuhan yang akan terus memperbaharui kehidupan kami untuk semakin hari semakin serupa menjadi seturut dengan apa maunya Tuhan. Kami menyadari hari-hari ini begitu banyak gereja-gereja Tuhan yang kurang dapat menjangkau karena gereja-gereja Tuhan yang ada mungkin saja dengan berbagai aturan lebih peduli pada kegiatan-kegiatan ke dalam. Namun kami juga percaya Tuhan, Engkau memakai kami dari hal kecil yang dapat kami lakukan untuk menggerakkan, untuk menyalakan kembali api penginjilan, untuk dapat bersaksi sebagaimana perempuan Samaria yang berdosa, tetapi dia juga diberi pengampunan oleh Tuhan, menerima air kehidupan dan dipakai untuk menyaksikan tentang kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sangat terbatas, ampuni dosa dan pelanggaran kami, biar firman-Mu menjangkau setiap hati untuk mengubahkan kehidupan kami, mempersiapkan para hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian untuk kali ini. Akhirnya saya dan suami berterima kasih karena Bapak Ibu Saudara mau berbagi bersama dengan kami melalui tanya jawab MTPJ. Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Damai di hati.